Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Mariana Puspadewi. Saya adalah dosen komunikasi dan negosiasi bisnis di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Udah siap ya teman-teman? Kita mulai dari deskripsi. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan komunikasi dan negosiasi dalam bisnis, teknik berkomunikasi dengan baik secara verbal dan nonverbal, teknik presentasi dalam rapat bisnis, penulisan laporan, korespondensi bisnis, dan wawancara dalam bisnis. Komunikasi dan negosiasi bisnis adalah mata kuliah yang mempelajari komunikasi dan mengaplikasikan sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai sebuah kesepakatan. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis ini, kalau kita lihat dari sikap, diharapkan lulusan dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kalau kita lihat dari capaian pembelajaran lulusan dari segi pengetahuan, diharapkan lulusannya dapat menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi serta etika bisnis dan juga nilai-nilai kemanusiaan atau humanity values dalam mengelola sebuah organisasi. Keterampilan umum yang diharapkan adalah mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat, serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. Keterampilan khususnya adalah mampu berkomunikasi efektif, lintas fungsi, dan lintas level organisasi. Dari CPL ini diturunkan menjadi CPMK atau kemampuan yang diharapkan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami proses dan etika komunikasi lintas fungsi, level organisasi dan budaya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami negosiasi dan komunikasi internal dan eksternal, khususnya pada bisnis global. Yang ketiga, mahasiswa memahami konsep komunikasi bisnis yang mencakup komunikasi interpersonal, komunikasi verbal dan nonverbal, laporan bisnis, serta presentasi bisnis. Keempat, meningkatkan kemampuan mahasiswa agar dapat berkomunikasi lebih efektif sehingga tujuan komunikasi tercapai. Poin kelima, mahasiswa mampu memahami komunikasi yang efektif dan efisien pada berbagai organisasi, serta mampu memelihara serta mengembangkan jaringan baik di dalam maupun di luar lembaganya. Poin keenam, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola isu-isu diversitas dalam berkomunikasi. Kita masuk ke materi pembelajaran. Ada 14 kali pertemuan dalam mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis ini. Kita mulai dari yang pertama, pertemuan pertama itu ada preview komunikasi bisnis. Lalu pertemuan kedua, kita membahas mengenai komunikasi internal dan eksternal. Pertemuan ketiga membahas mengenai perkembangan media komunikasi. Pertemuan keempat, pokok bahasanya adalah komunikasi bisnis lintas budaya. Pertemuan kelima, komunikasi organisasi. Pertemuan keenam, komunikasi efektif. Pertemuan ketujuh, komunikasi tertulis. Pertemuan kedelapan, komunikasi verbal. Pertemuan kesembilan, presentasi bisnis. Pertemuan ke-10, teknik komunikasi non-lisan. Pertemuan ke-11, negosiasi. Pertemuan ke-12, mengelola negosiasi yang sulit. Pertemuan ke-13, komunikasi organisasi pemerintah. Pertemuan ke-14 yang merupakan pertemuan terakhir kita adalah komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Kita masuk sekarang ke sistem penilaian. Ada 4 jenis assessment atau penilaian yang akan diberikan dalam mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis ini. Yang pertama akan ada tes tertulis. Yang kedua ada tes lisan.
Yang ketiga adalah tes praktek atau tes kinerja. Yang terakhir adalah berupa tugas membuat makalah atau proyek atau portofolio. Bobot penilaiannya adalah sebagai berikut. Tugas, saya nilai 20%, presentasi dan diskusi 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Artinya, kalau kita lihat dari bobot presentasi ini, tugas presentasi dan diskusi ini mengambil porsi terbanyak yaitu sebesar 40% dalam satu semester ini. Artinya apa? Saya benar-benar berharap dalam mata kuliah komunikasi dan negosiasi ini teman-teman bisa melakukan praktek dengan baik, melakukan interaksi dengan baik sehingga implementasi dari ilmu komunikasi dan negosiasi ini bisa langsung diterapkan di dalam kelas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.